Halo adik-adik yang manis, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Artinya, sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan untuk para rasul. Dan tentunya pesan itu juga untuk kita semua dan untuk adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada. Nanti kita akan mendengar bersama pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita siapkan hati, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk hari ini Engkau telah menganugerahi kami rahmat kesehatan sehingga kami boleh berkumpul bersama keluarga untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Ya Bapa, hari ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan kepada kami semua sebelum Dia naik ke surga. Kiranya apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kami sungguh dapat kami laksanakan dan tentunya akan menjadikan kami sebagai anak-anak yang semakin hari semakin mencintai Engkau. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan dalam setiap keadaan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dibuka kitab sucinya. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik yang manis, sebelumnya kakak ingin bertanya dulu. Pada waktu adik-adik masuk sekolah untuk pertama kalinya sekolah, entah pertama kali masuk sekolah playgroup atau TK, atau bahkan SD, kira-kira adik-adik nangis gak? Ayo, siapa yang menangis ketika pertama kali masuk ke sekolah yang baru? Ya, kakak harap tidak ada ya yang menangis, tetapi kakak juga yakin pasti ada sebagian dari adik-adik menangis di hari pertama masuk sekolah karena ditinggal sama papa mamahnya. Jadi hanya dianterin sampai pintu gerbang sekolah, habis itu ditinggalin sama papa mamahnya ya, karena apalagi kalau sudah SD biasanya papa mama sudah tidak boleh nungguin di sekolah ya. Adik-adik nangis. Tetapi juga kakak yakin sebagian dari adik-adik ada yang tidak menangis ya. Nah, ini tentu berbeda
ketika adik-adik masih berada di rumah, masih belum waktunya masuk sekolah, pasti sudah nggak sabar menanti kapan ya akan masuk sekolah, kapan ya akan ke sekolah yang baru, ketemu teman-teman baru, ketemu bapak ibu guru, bermain dengan teman-teman, belajar dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru di sekolah. Itu ketika masih di rumah. Nah, ketika sudah tiba harinya masuk ke sekolah yang baru, ternyata sampai sekolah ditinggal sama papa mamahnya, nangis. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh papa mama? Papa mama meyakinkan adik-adik supaya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena di sekolah tetap ada yang jagain adik-adik, tetap ada yang jagain dan nemenin adik-adik. Akhirnya dilakukan papa mama adalah apa? Yang dilakukan oleh papa mama biasanya menggandeng adik-adik lalu dibawa ke bapak ibu guru yang nanti akan mengajar. Pak, Bu, titip anak saya ya. Kemudian cerita kebiasaan, lalu biasanya anak ini seperti ini, biasanya anak ini seperti itu. Lalu bapak ibu gurunya meyakinkan, oh tenang aja Pak, tenang aja Bu, kami akan jagain anak bapak, anak ibu dengan baik dan aman di sini. Ya, suatu janji dan memang akhirnya ditepati karena bapak ibu guru menjaga adik-adik selama di sekolah. Ya, bukan berarti menjaga di sini terus adik-adik tidak pernah ditegur, tidak pernah diberitahu, tetapi menjaga di sini yang dimaksud adalah bapak ibu guru tetap ngawasin adik-adik. Kalau adik-adik mulai tidak sesuai dengan aturan sekolah, mulai ditegur, oh tidak bisa begini nak, tidak bisa begitu nak, ya. Itu rasa aman yang dijanjikan oleh bapak ibu guru, dan akhirnya papa mama adik-adik juga semakin yakin dan percaya, oh nggak apa-apa di sekolah ini anak-anaknya tidak apa-apa karena bermain bersama teman-temannya, tetapi tetap diawasin oleh bapak ibu guru. Nah, jadi selama jam sekolah yang menjadi orang tua dari adik-adik adalah bapak ibu guru di sekolah. Hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang sama kepada para rasul. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus tidak berada bersama-sama dengan para rasulnya lagi, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga, akan kembali kepada Bapa yang telah mengutus Yesus ke dunia. Maka kalau selama 3 tahun perjalanan hidupnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan para rasul, ketika harinya akan tiba Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus juga memikirkan bagaimana ya nanti para rasulku ini kalau saya tinggal. Adik-adik tentu masih ingat ya ketika hari raya Paskah, bagaimana ketika Tuhan Yesus wafat, para rasul ketakutan dan sedih, bahkan ada yang pulang kampung. Para rasul mulai tercerai-berai. Tuhan Yesus khawatir kalau nanti ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para rasul di dunia, bagaimana ini para rasul ini? Nah, maka pada hari ini Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu yang akan menolong dan mendampingi para rasul, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang akan memberi kekuatan kepada para rasul untuk tetap melaksanakan, mengerjakan apa yang dulu pernah dilakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di dunia. Tentunya kita tidak bisa melihat ya wujud nyata Roh Kudus, atau adik-adik ada yang pernah melihat Roh Kudus? Belum kan ya? Nah, Roh Kudus ini ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak hanya di dalam diri para rasul waktu itu, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kawan-kawannya. Tetapi Roh Kudus itu juga yang sampai hari ini, sampai saat ini ada di dalam diri kita semua, termasuk di dalam diri adik-adik. Ya, kalau tadi lama-kelamaan kan adik-adik di sekolah sudah mulai berani ya ditinggalin sendiri. Nah, selain karena ada bapak ibu guru yang meyakinkan adik-adik, tetapi juga ada
Roh Kudus di dalam diri adik-adik yang membimbing adik-adik meskipun itu tidak disadari. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Memang dunia tidak bisa melihat dan dunia tidak bisa percaya, tetapi Yesus meminta para rasul untuk percaya, untuk yakin bahwa ada Roh Kudus yang menemani mereka. Maka karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menemani dan membimbing para rasul, maka Tuhan Yesus juga tetap memberi perintah kepada para rasul, yaitu apa? Yaitu tetap menggembalakan domba-dombanya. Artinya apa? Artinya para rasul diberi tugas lagi oleh Tuhan Yesus untuk tetap mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, sehingga para rasul mulai tidak hanya di kota-kota mereka saja, tetapi bahkan sampai ke luar kota juga. Maka sampai saat ini kita semua mengenal Tuhan Yesus. Kalau pada zaman itu Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang itu dengan berkeliling seperti Tuhan Yesus pergi dari desa ke desa, kota ke kota. Nah, saat ini Tuhan Yesus pun juga mengutus kita dan mengutus adik-adik untuk mewartakan kabar sukacita. Bagaimana sih caranya? Ya, kita tidak mungkin keluar masuk desa, keluar masuk kota, kemudian percayalah pada Tuhan Yesus nanti kita bisa digebukin orang Tetapi caranya adalah apa? Dengan menebarkan senyum. Nah, kalau saat-saat ini sedang pandemi COVID-19 ini atau corona gitu kita semua berada di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Kita bisa menyapa papa mama kita setiap pagi, bangun pagi. Kita selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Kalau biasanya kalau masih masuk sekolah, bangun pagi cepat-cepat, mandi, bahkan kadang tidak sarapan lalu berangkat ke sekolah karena sekolahnya masuknya pagi. Nah, karena ini adik-adik di rumah, papa mama juga di rumah, maka kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Menebarkan kasih kepada setiap orang. Caranya dengan bangun pagi, tidak terus nyalakan handphone, nyalakan televisi, tetapi pertama-tama bangun, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma, selamat pagi Kak. Mengucapkan salam dan memberikan senyuman kepada keluarga di rumah. Nah, adik-adik yang manis, karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk senantiasa menemani para rasul dan tentunya menemani kita semua dan juga adik-adik maka perutusan minggu ini, kan Tuhan Yesus sudah mengutus para rasul maka hari ini Tuhan Yesus juga mengutus kita semua, mengutus papa mama, mengutus kakak-kakak sekolah minggu, dan juga mengutus adik-adik juga. Ini supaya dilakukan dalam minggu ini, tetapi bukan berarti minggu depan sudah tidak melakukannya lagi Tetapi dimulai dari minggu ini. Yang pertama, berikan senyum kepada papa, mama, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah kita masing-masing. Lalu yang kedua, menjadi anak yang menggembirakan bagi keluarga kita di rumah. Kan selama masa pandemi ini kita semua berada di rumah Kita tidak pergi kemana-mana, tidak ke sekolah, bahkan juga tidak jalan-jalan ke mall. Maka, supaya adik-adik tidak membuat papa mama kalian menjadi semakin stres di rumah. Minta ini, minta itu, bosan ini, bosan itu. Tetapi, adik-adik diutus untuk menjadi anak yang menggembirakan di rumah. Kalau lihat papa mamahnya sedih, datang untuk menghibur. Atau kalau lihat rumah kotor, kemudian tahu mamah lagi capek, dibersihkan sebisanya adik-adik. Supaya papa mama tidak terbebani dengan adanya adik-adik di rumah, tetapi justru semakin
senang adik-adik ada di rumah karena keberadaan adik-adik di rumah menjadi kegembiraan bagi keluarga. Sanggup ya? Adik-adik yang manis, kita telah mendengar ya bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Maka kita pun juga diutus untuk juga mampu mewartakan sukacita kepada semua orang. Nah, dalam perutusan minggu ini, tadi kakak sudah mengatakan yang pertama berikan senyuman kepada keluarga, kemudian yang kedua menjadi anak yang menggembirakan di dalam keluarga. Kakak berharap adik-adik dapat melaksanakannya dengan sungguh, ya, supaya Roh Kudus itu benar-benar bekerja di dalam diri kita. Nah, sekarang mari kita siapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur bahwa pada hari ini Engkau telah menjanjikan untuk memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menjaga kami dan menyertai kami dalam perjalanan hidup. Dan kiranya kami juga Kau mampukan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mampu menggembirakan hati sesama kami, terutama keluarga kami pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, dampingilah kami senantiasa, dan janganlah pernah Engkau meninggalkan kami sendirian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.